Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan membahas mengenai triangulasi sebagai strategi dalam penelitian kualitatif. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membaginya menjadi dua bahasan besar. Yang pertama adalah mengapa kita melakukan triangulasi dan jenis-jenis triangulasi. Ada beberapa definisi sebagai pengantar untuk menjelaskan triangulasi ini. Menurut Cohen and Mannion, mereka menjelaskan bahwa triangulasi adalah upaya untuk menjelaskan secara lebih lengkap kekayaan dan kompleksitas perilaku manusia dengan mempelajarinya lebih dari satu sudut pandang. Menurut mereka berdua, triangulasi adalah upaya agar seorang peneliti itu memastikan bahwa peneliti telah berupaya semaksimal mungkin mendapatkan fenomena sosial secara kompleks dari berbagai sudut pandang. Maksudnya adalah berbagai sudut pandang itu berarti bisa dilihat dari perspektif banyak orang, perspektif pelaku, dari pengalaman hidupnya, dan sebagainya. Sedangkan menurut Altrickster, dia menyatakan bahwa triangulasi adalah upaya untuk memberikan gambaran yang lebih detail dan seimbang tentang situasi penelitian. Dan secara singkat, triangulasi sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan kombinasi lebih dari satu strategi penelitian dalam satu penyelidikan. Artinya, seorang peneliti memiliki banyak strategi untuk mengungkap suatu kebenaran dalam penelitian yang sedang dia lakukan. Menggunakan lebih dari satu strategi, sekali lagi, itu untuk memastikan bahwa fenomena yang sedang dia pelajari telah berhasil diungkap kebenarannya dengan menguatkan banyak cara yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap suatu kebenaran itu. Tujuan utama dari triangulasi adalah meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil dari suatu penelitian. Sekali lagi, triangulasi ini adalah untuk memperkuat kredibilitas dan validitas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Triangulasi digunakan untuk memastikan bahwa dia telah menemui kelengkapan temuan. Artinya, temuan itu sudah lengkap dia rangkul, dia dapatkan. Dan yang kedua, dengan triangulasi ini adalah upaya untuk mengkonfirmasi temuan-temuan lapangan. Meyakinkan kelengkapan bisa kita analogikan ketika kita menemui 3 orang yang buta dan kita minta mereka bercerita tentang gajah. Satu orang mungkin memiliki pengalaman dia memegang ekor gajah, sehingga gajah dalam pikirannya adalah sama seperti ular yang panjang. Si buta yang kedua ketika ditanya bagaimana bentuk gajah, kebetulan dia memegang kakinya, dia menggambarkan gajah itu sebagai seperti pohon kelapa, besar, lurus ke atas. Sedangkan yang ketiga, bisa jadi dia memegang kuping gajah, sehingga dia menggambarkan gajah itu tipis, bentuknya makhluk yang pipih, gepeng, sehingga dari 3 orang itu tentu kita tidak bisa membenarkan bahwa itu adalah gajah. Dan triangulasi bisa menjadi cara untuk menggabungkan informasi dari ketiga orang itu untuk mengumpulkan wujud gajah yang lebih sempurna. Sehingga sekali lagi triangulasi dilakukan untuk mendapatkan keutuhan informasi dari fenomena yang sedang diteliti, meyakinkan bahwa informasi yang telah dirangkul atau didapatkan peneliti telah lengkap. Kemudian yang kedua, fungsi triangulasi ini adalah mengkonfirmasi tujuan. Artinya, dengan menggunakan banyak strategi, maka strategi-strategi itu akan saling melengkapi dan saling membuka kekayaan temuan di lapangan, mengkonfirmasi temuan penelitian.
Bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai tipe triangulasi. Kita akan membahas 5 jenis tipe triangulasi. Triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan multiple triangulasi. Triangulasi data ini terkait dengan waktu, tempat, dan person. Peneliti dapat melakukan konfirmasi penelitian pada waktu, tempat, dan person yang berbeda-beda untuk mendapatkan suatu kebenaran. Misalnya, seorang peneliti dapat menemui seseorang informan saat dia sendiri dan saat dia bersama teman-temannya dan saat dia di depan publik. Peneliti juga bisa mengkonfirmasi pernyataan seorang informan di waktu sekarang, di pekan depan, atau 3 pekan lagi. Peneliti bisa menemui satu orang, kemudian mengkonfirmasi pernyataan satu orang dengan orang yang lain. Sehingga ini yang disebut dengan triangulasi data. Intinya, seorang peneliti dapat mengkonfirmasi temuan lapangannya berdasarkan waktu, tempat, dan person. Ini yang disebut dengan triangulasi data. Triangulasi yang kedua adalah triangulasi metode. Peneliti dapat melakukan konfirmasi data dengan membandingkan data yang dihasilkan dari metode yang berbeda-beda. Misalnya, seorang peneliti membandingkan hasil survei dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, membandingkan hasil observasi dengan hasil dokumentasi, membandingkan hasil wawancara dengan hasil FGD, dan membandingkan hasil FGD dengan hasil dokumentasi. Masing-masing metode atau teknik pengumpulan data tentu memiliki ciri khas informasi yang dikumpulkan. Untuk itu, seorang peneliti dapat meramunya dari informasi-informasi yang dia dapatkan dari banyak metode itu untuk menguatkan temuan lapangannya. Hal ini dilakukan untuk mengungkap satu kebenaran yang ada dalam area penelitian yang sedang dilakukan. Triangulasi selanjutnya adalah triangulasi investigator. Triangulasi ini biasanya dilakukan dalam satu tim peneliti. Masing-masing peneliti bertemu, kemudian berdiskusi, mereka saling share temuan-temuan mereka di lapangan, dan apakah ada sesuatu yang berjalan konsisten pada temuan-temuan lapangannya. Selain bisa berdiskusi dengan teman satu tim, seorang peneliti juga dapat melakukan sharing atau konfirmasi tentang data yang ditemui di lapangan dengan peneliti lain yang memiliki kajian yang sama dengannya, yang tengah melakukan penelitian yang sama. Dengan diskusi antar peneliti ini, antar investigator ini, diharapkan peneliti mendapatkan satu kebenaran yang nyata dari penelitian yang sedang dilakukan. Ini sekali lagi untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan dalam penelitian kualitatif. Tipe triangulasi yang keempat adalah triangulasi teori, yaitu peneliti membandingkan temuan-temuan di lapangan dengan teori-teori atau temuan-temuan para ahli lain. Jika temuan lapangan menunjukkan gejala yang sama dengan teori atau konsep yang ada, maka peneliti dapat menggunakan teori atau konsep tersebut untuk memperkuat temuan penelitiannya. Ini bukan berarti kemudian peneliti kualitatif hendak menguji teori, bukan, tetapi untuk menguatkan temuan di lapangan, seorang peneliti kualitatif dapat mendiskusikan hasil temuannya dengan temuan-temuan para ahli, sehingga kemudian temuannya itu memang mendapatkan validitas eksternal atau penguat dari teori-teori atau konsep-konsep yang ada. Adapun temuan-temuan yang khas, temuan-temuan yang unik dalam penelitiannya, tetap dapat ditulis sebagai pembeda antara temuan si peneliti dengan konsep atau teori yang telah berkembang sebelumnya. Sehingga metode penelitian kualitatif yang hendak mengembangkan teori tetap terjaga.
Tipe triangulasi yang kelima adalah multiple triangulasi, yaitu peneliti dapat menggunakan lebih dari satu tipe atau kombinasi triangulasi untuk memperkuat validitas penelitiannya. Tipe triangulasi ini sekali lagi menggabungkan atau mengkombinasi triangulasi-triangulasi yang telah kami sebutkan tadi semata-mata untuk memperkuat kredibilitas dan validitas penelitian kualitatif. Dan dalam penelitian kualitatif, hal ini terbuka untuk dilakukan. Seorang peneliti dapat menggunakan lebih dari satu strategi triangulasi untuk menguatkan validitas dan kredibilitas penelitiannya, sehingga penelitiannya dianggap berhasil untuk mengungkap suatu kebenaran dalam fenomena yang sedang diteliti. Demikian pembahasan kita kali ini, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.